Ini kitab keren sekali, kan? Tidak sekedar membahas hukum halal haram atau wajib sunnah, tidak, tapi lebih dari itu. Oke? Bawa aku dalam surgamu, Masya Allah, luar biasa. Qala Syekh Abdul Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufaddal, dawuh sinten Syekh Abdul Qasim bin Muhammad bin Al-Mufaddal Ar-Raghib rahimahullah, ing dawuh kuntu ana ingsun qad asyartu iku temen-temen paring isyarat ingsun fima ing dalem perkara amlaitu kang dikte ingsun hu ing ma min kitab tahqiqil bayani fi ta'wilil Qur'an, ing dalam saking kitab Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Quran. Dulu ketika saya menuliskan dan mendiktekan kitab Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Quran, saya telah mengisyaratkan apa? Ilal farqi, maring perbedaan baina ahkami syariat, yang dalam antarane piro-piro hukume syariat, wa makarimi halan piro-piro kemuliaane syariat. Saya dulu pernah mengisyaratkan beda antara sekedar hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat ya sekali lagi hanya sekedar berapa hukum syariat? 5 toh? Iya, halal. Halal enggak? Halal hukum halal ora. Ya Allah Gusti, haram, makruh, mubah, sunnah, terus wajib. Itu hukum-hukum syariat. Itu sekedar hukum-hukum syariat. Tapi kalau makarim, ya makarim itu yang lebih tinggi daripada itu. Kalau misalnya dalam pandangan fikih namanya sholat 5 waktu itu apa? Kewajiban. Tapi kalau dipandang dari segi makarim, sholat itu seharusnya dianggap sebagai kebutuhan. Paham? Kebutuhan yang sampai membuat kita ketagihan. Wow. Hei, kau sudah pernah ketagihan sholat? Sudah pernah? Ketagihan apaan? Habis sholat terus seolah-olah serasa baru lepas dari beban yang membelenggu. Nah iya, buktinya kalau kamu suatu saat lagi sibuk jadi panitia apa, atau nanti kalau kamu hari pernikahanmu, ya kan? Banyak tamu, sampai maghrib kurang 10 menit baru sadar, astagfirullahaladzim, aku belum sholat asar. Terus kemudian sholat asar. Setelah sholat asar, alhamdulillah lega, aku bisa sholat asar. Betul? Itu artinya akan mencerminkan bahwa selama itu sholat bagimu adalah belenggu. Seharusnya setiap kali kita habis sholat itu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kok udah selesai sholatnya ya? Kapan sholat lagi? Hah? Halo? Oh, kita malah sebaliknya, tiba-tiba kita ngobrol, ngopi, tiba-tiba adzan Allah. Loh, kok sudah maghrib, kan gitu tak? Padahal barusan tadi aku sholat asar, kok udah maghrib aja sih? Ya Allah, kita ini kok kayaknya ngelihat sholat ini momok gitu kan ya? Ya tak? Dan kita hanya sanggup menyatakan sholat 5 waktu itu wajib, belum sebagai kebutuhan yang membuat ketagihan. Makarim itu di situ, paham? Makarim tuh, makanya keluar sekali lagi, ini kitab keren sekali, kan? Tidak sekedar membahas hukum halal haram atau wajib sunnah, tidak, tapi lebih dari itu. Oke? Fa innal makarima, mongko sak temene pira-pira kemuliaan al mutlaqata kang mutlak, ya iya makarim ismun iku aran 5 kedue perkara la yutahasya kang ora kena dihindari apa mah min wasfil bari, saking nyifati Gusti Allah kang maha nyipta, jalla kang maha luhur, sanau apa pujiane al-bari biha kelawan makarim, au bi aktsariha utawa kelawan luweh akeh-akehe makarim, nahwul hikmati kang sepadane al-hikmah apa? Wicak sono, wal judilan lobo tadi ya, wal hilmi lan lemah lembut, wal ilmi lan ngelmu, wal afilan permaafan.
Wa ingkana lan senajan ono wasfuhu apa nyifati Allah Ta'ala utawa sifati Allah Ta'ala bidzalika kalan mengkono kang tinutur iku ala haddin iku ing atase wates asyrafa kang luweh mulya mimma tinimbang perkara yusofu kang den sifati bihi kelawan ma sapa al basyaru menusa. Jadi makarim itu apa? Kemuliaan itu apa? Segala sifat yang tidak mungkin dihindarkan dari Allah. Artinya ya segala sifat kesempurnaan, kebaikan, kepositifan yang tidak mungkin dihindarkan dari Allah, dan itu diharapkan dimiliki oleh manusia. Segala sifat yang tidak mungkin dihindarkan dari Allah. Bahwa Allah maha bijak, kebijaksanaan itu kan tidak mungkin bukan milik Allah toh. Ya enggak? Sifat bijaksana itu tidak mungkin tidak merupakan sifat Allah, milik Allah. Maha pemurah tidak mungkin merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Maha mengetahui dan seterusnya. Nah, mulai dari bijak, pemurah, lemah lembut, punya pengetahuan, suka memberi maaf, oke? Itu asalnya sifat-sifat Allah yang diharapkan kita manusia bisa memilikinya meskipun tidak akan mungkin sama dengan yang dimiliki oleh Allah. Jika Allah maha sabar, maka kita sebisa mungkin punya kesabaran. Jika Allah maha tahu, maka sebisa mungkin kita punya ilmu. Tetapi jelas ilmu kita tidak mungkin sama dengan ilmu Allah. Kesabaran kita tidak mungkin sama dengan kesabaran Allah. Paham? Makanya seberapa besar sifat-sifat baik itu kita miliki, semakin besar maka kita semakin dekat dengan Allah. Jadi itu kata-kata dekat dan jauh itu bukan jarak, apalagi sekedar jarak geografis, jarak teritorial. Yo enggak sama sekali. Allah itu tidak berjarak dengan kita, tapi ini jarak itu loh, sifat. Mengapa? Nah, manusia yang bahkan sampai sudah diberi predikat oleh Allah memiliki sifat yang hampir serupa dengan Allah adalah Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Ar-rauf dan ar-rahim kan sifat Allah, ya kan? Tapi baginda Rasul sudah diberi gelar raufun rahimun, tapi tetap beda, tidak bisa memakai al, kan begitu, ya kan? Sifat Allah, asma Allah ar-rauf ar-rahim, tapi kalau kanjeng Nabi raufun rahimun. Nah, begitu. Tapi itu tadi keraufan dan kerahiman Rasulullah sudah mendekati keraufan dan kerahiman Allah, tapi memang tidak mungkin sama. Oke? Lah itu Nabi mendekati Allah, wali mendekati Nabi, kiai mendekati wali, santri mendekati, Masya Allah, gitu kan, ya kan? Berjenjang, sabar, nanti kamu kan ya nyampe juga, ya kan? Hah? Setelah jadi santri jadi kiai, setelah jadi kiai jadi wali, ya kan? Ya tapi sudah selesai paling, nggak mungkin jadi nabi kamu. Paham ya? Bahwa aku dalam surgamu, Masya Allah, luar biasa.